Atas nama orang Papua yang bertanggung jawab kepada orang Papua yang rambut keriting, kulit hitam yang bukan ramai, saya minta dibatalkan. Apabila dia orang pendaftar, dia masuk pendaftar di kotanya UAP, digugurkan. Apabila bagian ini tidak didengarkan dengan baik, saya akan turun di jalan dengan siapa dikali gitu. Atas nama OAP orang asli Papua menyatakan bahwa orang-orang pendatang yang mendaftar di wilayah OAP kami tolak atau digugurkan. Aduh. Sampai kapan orang-orang Papua ya, kita orang-orang Papua ini merubah mindset ya, pola pikir yang benar ya. Tapi kalau kita mindset kita ya, pola pikir kita hanya seputar CPNS atau politik, percaya ya teman-teman, saya yakin kita tidak akan pernah berkembang ya. Percaya itu ya teman-teman. Kenapa orang-orang Papua itu semuanya mengharapkan CPNS? Salah satu faktor adalah ketika mulai sekolah itu orang tua diajarkan setelah sekolah, kuliah, lulus harus jadi pegawai negeri sipil atau CPNS. Nah, dan juga pemerintah juga terkadang mendukung. Nah, narasi-narasi pemerintah, janji-janji palsu pemerintah, biasanya mereka menjanjikan setiap masyarakat atau semua masyarakat kalau punya anak, kalau sudah sekolah harus menjadi pegawai negeri sipil. Nah, jadi kesalahan terbesarnya ada di situ. Walaupun mereka itu punya berbeda-beda jurusan dan juga keahlian mereka masing-masing, tapi lingkungannya memang diajarkan bagaimana caranya setelah sekolah itu harus jadi CPNS. Tapi kalau kita dilihat di beberapa wilayah, beberapa kota, nah untuk CPNS itu tidak terlalu penting-penting amat ya. Karena CPNS itu mereka berpikir bahwa CPNS itu cuma masuk di lingkaran, mereka tidak bisa bebas melakukan sesuatu semaunya mereka. Jadi kalau jadi CPNS ya sudah CPNS sampai pensiun. Jadi kesalahan terbesar orang-orang Papua ya di situ ya teman-teman. Mereka berpikir bahwa CPNS itu satu-satunya cara untuk menjamin kehidupan kita ya. Padahal kalau kita dilihat di Papua itu banyak sekali yang bisa kita kembangkan ya, mulai dari pertanian, perdagangan, banyak sekali ya yang kita bisa kembangkan. Tapi karena pola pikir kita berpikir hanya CPNS lah yang akan menjamin kehidupan kita atau menghilangkan kemiskinan yang ada di Papua. Nah, akhirnya kan yang terjadi ketika ada CPNS, semuanya merasa bahwa CPNS itu hak waris atau hak milik kita. Nah, selalu teriak, oh ini hak kita, CPNS hak kita, tidak ada orang lain yang mendaftar. Akhirnya ya seperti itu. Yang korban adalah kita sendiri, bakar fasilitas umum misalnya, palang-palang jalan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau saya rasa sih CPNS ini tidak terlalu penting-penting amat ya. Tapi kalau teman-teman mau bertahan di CPNS ya, setiap tahun misalnya kalau tidak lulus nanti tunggu lagi di tahun berikut. Tes lagi, kalau gagal tunggu lagi. Seperti itu terus ya, kita tidak akan berkembang ya. Tapi setidaknya kita terjun di beberapa sektor ya, berbagai sektor misalnya pertanian atau perdagangan atau yang lain-lain, kita bisa mencoba di berbagai hal seperti itu. Karena Papua itu luas ya teman-teman ya. Kita mau melakukan apa saja atau usaha kecil-kecilan atau apa saja, saya yakin kita bisa berkembang ya. Perlahan dengan waktu bisa berkembang ya teman-teman. Seperti itu ya, terima kasih banyak ya. Semoga orang-orang Papua ya, teman-teman Papua bisa
merubah pola pikir ya, hanya tidak memikirkan CPNS saja terus ya. Salam Parjo.